Trump dan Iran saling perang opini saat eskalasi di Timur Tengah makin meningkat. 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. Serangan Israel di Lebanon menuai kecaman internasional. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ada kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dan bisa tercapai dalam waktu dekat. Iran membantah dan menuduh Washington menggunakan jalur diplomasi sebagai tabir asap menutupi rencana militer sebenarnya. Great progress is being made. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran bisa tercapai dalam waktu dekat. Pernyataan ini muncul meski eskalasi militer makin meningkat ditandai dengan serangan udara lintas batas dan peringatan keras dari Teheran mengenai potensi invasi darat Amerika Serikat. Trump mengklaim suksesi kepemimpinan di Iran terjadi secara de facto akibat banyak pemimpin Iran yang tewas dalam perang 1 bulan terakhir. Euronews pada Senin 30 Maret 2026 melaporkan Trump menyebut kepemimpinan Iran saat ini jauh lebih masuk akal. Hal ini disampaikan di dalam pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada Senin 30 Maret 2026. Mengenai proposal gencatan senjata 15 poin diajukan Amerika Serikat, Trump mengklaim menerima respon positif dari pihak Teheran. Meski Trump menebar optimisme, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf justru menuduh Washington menggunakan jalur diplomasi sebagai tabir asap untuk menutupi rencana militer yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Ghalibaf dalam pernyataan yang dirilis di kantor berita resmi Iran. Ghalibaf memperingatkan pasukan Iran sudah bersiaga penuh menghadapi kemungkinan masuk pasukan infanteri Amerika Serikat ke Iran. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon menyiapkan rencana operasi darat selama berminggu-minggu, termasuk potensi serangan ke lokasi-lokasi di dekat Selat Hormuz. Selain itu, kapal serbu amfibi USS Tripoli membawa 3.500 marinir tiba di Timur Tengah pada Jumat 27 Maret 2026. Konflik ini meluas menelan ribuan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1.238 orang tewas sejak 2 Maret 2026, termasuk 124 anak-anak. Di Iran, lembaga Human Rights Activist News Agency, HRANA, mencatat sedikitnya 3.461 orang tewas dengan 1.551 warga sipil. Di Israel, 19 warga sipil tewas, sementara otoritas negara-negara Teluk dan Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan 38 kematian, termasuk 7 personel militer Amerika Serikat di Kuwait dan Arab Saudi. Pakistan berupaya mengambil peran sebagai mediator, menjembatani pembicaraan damai, memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Teheran, negara-negara Teluk, dan Trump. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bikin pernyataan mengejutkan publik. Trump menghina putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS dengan menyebutnya menjilat Trump. He'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghina putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Trump mengklaim putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS pada dasarnya menjilat Trump. Ini disampaikan Trump saat menggambarkan dinamika terkini antara Washington dan Riyadh. Pernyataan ini disampaikan Trump saat berbicara di forum investasi yang didukung Arab Saudi di Florida, Minggu 29 Maret 2026, saat bersamaan perang Amerika Serikat dengan Iran memasuki bulan kedua. Pemimpin Partai Republik ini menyiratkan putra mahkota Saudi salah menilainya. Trump kemudian mengubah nada bicara dengan memuji sang pangeran sebagai pria luar biasa dan seorang pejuang, serta Arab Saudi bisa bangga atas kepemimpinannya. Trump juga memuji Arab Saudi karena mendukung Amerika Serikat dalam perang melawan Iran bersama sejumlah negara Teluk lain. Trump menyebut Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait siap bertempur. Arab Saudi dalam pernyataan publik menyerukan pengakhiran konflik. Beberapa laporan menunjukkan kepemimpinan Saudi mendukung perang Amerika Serikat menghadapi Iran. The Independent melaporkan sejak perang pecah pada Sabtu 28 Februari 2026, lebih dari 4.500 orang tewas di berbagai negara yang terlibat, termasuk sekitar 1.900 di Iran. Di sisi lain, pernyataan Trump memicu beragam tanggapan lantaran posisi Arab Saudi sebagai salah satu negara penting di dunia Islam.
Arab Saudi dikenal sebagai penjaga dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah, serta menjadi pusat penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Selain itu, negara tersebut juga memiliki peran dalam berbagai organisasi dunia Islam serta pengaruh dalam aspek keagamaan dan ekonomi. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Arab Saudi mengenai ucapan Trump. Pengamat menilai pernyataan dari tokoh dunia bisa memberi dampak hubungan diplomatik, terutama di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas. At 32. Ya, pemirsa, peperangan antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu 28 Februari 2026 memasuki bulan kedua dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sejumlah tokoh Iran meregang nyawa imbas perang ini. Siapa saja mereka yang tewas di bom Amerika Serikat dan Israel? Ini dia daftarnya. Peperangan antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah sejak Sabtu 28 Februari 2026. Kini memasuki bulan kedua dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Meski Iran melancarkan perlawanan sengit dengan rentetan serangan udara ke Israel, pangkalan militer serta aset Amerika Serikat di Timur Tengah, namun Iran kehilangan sejumlah pejabat tinggi hingga komandan militer selama perang. Lantas, siapa saja komandan Iran yang gugur di medan perang akibat serangan Israel dan Amerika Serikat? Berikut pejabat Iran yang tewas terhitung Selasa 31 Maret 2026. Ayatollah Ali Khamenei, mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan awal gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari menyasar kompleks tempat tinggalnya di Teheran. Khamenei berkuasa selama lebih dari 3 dekade dan sukses membuat Iran mengembangkan program nuklir dan pengayaan uranium meski diganjar sanksi Amerika Serikat dan diisolasi dari pasar global. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Ali Larijani tewas pada serangan udara di Pardis pada 17 Maret 2026 bersama putra dan seorang deputinya. Mantan komandan IRGZ dan negosiator nuklir berusia 67 tahun ini adalah penasihat dekat Khamenei dan berperan penting dalam kebijakan keamanan dan luar negeri Iran. Ismail Khatib, Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib tewas dalam serangan Israel pada 18 Maret 2026. Ia seorang politisi dan ulama garis keras, sebelumnya memimpin intelijen sipil pada Agustus 2021. Ali Samkhani, penasehat dekat Khamenei dan tokoh kunci dalam kebijakan keamanan dan nuklir. Ali Samkhani tewas dalam serangan di Teheran pada 28 Februari 2026. Sebelumnya, Ali Samkhani selamat dari serangan di rumahnya saat perang 12 hari dengan Israel pada Juni 2025. Mohammad Pakpour, Panglima tertinggi IRGZ Mohammad Pakpour tewas dalam serangan 28 Februari 2026 di Teheran. Sebelumnya, ia naik pangkat memimpin IRGZ setelah pendahulunya Hossein Salami tewas dalam perang 12 hari pada Juni 2025. Aziz Nazir Zadeh, Menteri Pertahanan dan Perwira Angkatan Udara Aziz Nazir Zadeh tewas dalam serangan pada 28 Februari 2026. Aziz Nazir Zadeh berperan dalam perencanaan militer dan kebijakan pertahanan Iran. Abdul Rahim Mousavi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Mousavi tewas saat rapat kepemimpinan senior di Teheran pada 28 Februari 2026. Abdul Rahim Mousavi bertanggung jawab mengordinasikan cabang militer Iran dan mengawasi pasukan konvensional. Gholam Reza Soleimani, Komandan Pasukan Paramiliter Basij Gholam Reza Soleimani tewas pada 17 Maret 2026. Ia sebagai perwira senior IRGZ dan memimpin pasukan keamanan internal dan penegakan aturan negara. Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut IRGZ Ali Reza Tangsiri tewas karena terluka dari serangan di Bandar Abbas pada Kamis 26 Maret 2026. Tangsiri memimpin Angkatan Laut IRGZ sejak 2018 dan mengawasi kontrol Selat Hormuz, memblokade lalu lintas di jalur minyak penting dunia. Ya, pecahan rudal Iran jatuh di sebuah pabrik kimia di luar kota Beersheba, Israel Selatan. Akibatnya sebuah tangki pestisida terbakar. Tidak ada korban luka akibat kebakaran ini. Pecahan rudal Iran jatuh di sebuah pabrik kimia di luar kota Beersheba, Israel Selatan. Akibatnya sebuah tangki pestisida terbakar. Api membesar dan asap tebal membumbung tinggi. Tim pemadam berusaha mengendalikan nyala api. Kebakaran menimbulkan kerusakan parah.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat menyebut tidak ada korban luka akibat kebakaran tersebut dan tidak ada bahaya bagi masyarakat. Petugas mengevakuasi warga di sekitar lokasi sebagai tindakan pencegahan. Sebelumnya, suara ledakan keras terdengar di seluruh Israel setelah ada peringatan militer mengenai rudal dari Iran pada Minggu 29 Maret 2026. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, total 3 prajurit TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian atau UNIFIL PBB di Lebanon Selatan. Indonesia mengutuk keras insiden ini dan menyerukan penyelidikan menyeluruh serta transparan. Have advanced several kilometers deep. Total 3 prajurit TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan atau UNIFIL PBB. PBB mengungkapkan pada Senin 30 Maret 2026, 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Sebelumnya, 1 prajurit TNI tewas pada Minggu 29 Maret 2026 ketika serangan artileri menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di kota Atshid al-Qushayr di Lebanon Selatan. Dikutip The New York Times, sumber ledakan belum bisa dipastikan. Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam seorang anggota pasukan perdamaian asal Indonesia tewas di wilayah yang sama. Sekjen PBB Antonio Guterres melalui akun X-nya pada Senin 30 Maret 2026 mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari UNIFIL di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Antonio Guterres menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, serta kepada Indonesia. Guterres berharap penjaga perdamaian yang terluka segera pulih. Menurutnya, kejadian ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian. Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB. Bersamaan, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia menyampaikan belasungkawa terdalam atas meninggal seorang penjaga perdamaian Indonesia dan 3 orang lain cedera. Para anggota TNI mengalami serangan pada Minggu 29 Maret 2026. Kemlu Indonesia melalui akun @kemlu_RI menerangkan tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia dekat Atshid al-Qushayr pada 29 Maret 2026 di tengah laporan permusuhan antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Indonesia menyatakan mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Kemlu menyampaikan penghormatan tertinggi kepada penjaga perdamaian yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya untuk perdamaian dan keamanan internasional. Kabar berikutnya, Israel menuai kecaman internasional usai penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL asal Indonesia gugur di Lebanon. TNI yang gugur ini menjadi korban perang baru antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah. Total 3 prajurit TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan atau UNIFIL PBB. PBB mengungkapkan pada Senin 30 Maret 2026, 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Sehari sebelumnya, seorang penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL asal Indonesia tewas di Lebanon pada Minggu malam 29 Maret 2026. Insiden ini memicu kecaman internasional pada Senin 30 Maret 2026 setelah akhir pekan berdarah di mana jurnalis dan petugas medis Lebanon tewas dalam serangan Israel. Penjaga perdamaian dari Indonesia adalah yang pertama tewas dalam perang baru antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah. UNIFIL menerangkan penjaga perdamaian itu tewas ketika sebuah proyektil meledak di salah satu posisinya dekat desa Atshid al-Qushayr di Lebanon Selatan pada Minggu. Penjaga perdamaian lain mengalami luka kritis. UNIFIL tidak mengetahui asal-usul proyektil. Pihaknya melakukan penyelidikan untuk menentukan semua keadaan. Pada Senin 30 Maret 2026, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pasukan penjaga perdamaian yang tewas adalah salah satu warga negaranya dan 3 lainnya terluka akibat tembakan artileri secara tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia dekat Atshid al-Qushayr.
Indonesia mengutuk insiden ini dan mengatakan setiap kerugian terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak bisa diterima. UNIFIL ditempatkan di Lebanon Selatan untuk memantau permusuhan di sepanjang garis demarkasi dengan Israel, sebuah wilayah yang menjadi pusat bentrokan antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah yang didukung Iran. Pada 6 Maret 2026, tembakan tank Israel melukai tentara Ghana di posisi penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Lebanon terseret ke dalam perang di Timur Tengah ketika Hizbullah menembakkan roket ke Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Teheran pada Senin 2 Maret 2026 atau 2 hari setelah Iran diserang Israel dan Amerika Serikat. Serangan Hizbullah memicu serangan darat dan udara baru Israel. Menurut otoritas Lebanon, lebih dari 1.200 orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon. Mereka termasuk lebih dari 120 anak-anak, hampir 80 wanita, dan puluhan paramedis. Serangan udara menghantam beberapa kota di Lebanon Selatan pada Senin. Satu serangan menghantam pinggiran selatan Beirut. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 10 paramedis tewas selama akhir pekan dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. 3 jurnalis tewas dalam serangan Israel terhadap mobil mereka pada Sabtu 29 Maret 2026. Militer Israel menuduh anggota Hizbullah menyamar sebagai paramedis Lebanon dan mengatakan jurnalis yang mereka bunuh adalah bagian dari sayap intelijen atau militer kelompok tersebut. Mereka belum memberikan bukti mendukung klaim tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon membantah ambulans atau fasilitas kesehatan apapun digunakan untuk tujuan militer. Israel mengatakan bermaksud mengendalikan zona penyangga hingga Sungai Litani, terletak sekitar 30 km atau 20 mil di utara perbatasan Lebanon dengan Israel. They've been needing surgery. Sementara itu, Indonesia mengecam keras serangan Israel di dekat Aceh Al-Qusair, menggugurkan seorang prajurit Indonesia dan melukai 3 prajurit lain yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Sehari kemudian, 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Total 3 prajurit TNI meregang nyawa dalam misi perdamaian PBB. Pemerintah menyerukan dilakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Up to the Litani River. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mengecam keras serangan Israel di dekat Aceh Al-Qusair pada Minggu malam 29 Maret 2026. Serangan menewaskan seorang prajurit Indonesia dan melukai 3 prajurit lain yang bertugas di United Nations di Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Sehari berselang, kematian seorang prajurit TNI pada Senin 30 Maret 2026, 2 prajurit TNI meregang nyawa setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Total, 3 prajurit TNI tewas dalam misi perdamaian di Lebanon. Insiden ini terjadi saat saling serang militer antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Kementerian Luar Negeri melalui akun X resmi @kemlu_ri pada Senin 30 Maret 2026 menyatakan Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Kemlu menegaskan, keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional. Setiap tindakan membahayakan peacekeeper tidak bisa diterima dan mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya personel TNI. Pemerintah Indonesia memberikan simpati untuk keluarga ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka. Selain itu, pemerintah akan bekerja sama dengan UNIFIL, memastikan repatriasi jenazah segera dilakukan dan memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka. Crossings and bridges over the Litani River, which runs around 20 miles north of Israel's border. And this was all happening as Israel was issuing evacuation orders for across the south. Ya, pemirsa, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Ketegangan di Lebanon meningkat setelah Hizbullah, kelompok pro-Iran, terseret konflik Israel dan Iran. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa atas gugur Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas sebagai penjaga perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL.
Seorang tentara Indonesia tewas akibat serangan artileri Israel di Lebanon pada Minggu malam 29 Maret 2026. Sehari kemudian, pada Senin 30 Maret 2026, dua prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik Univel. Melalui akun Instagram resminya, Kedubes Iran menegaskan sikap keras terhadap insiden ini. Dalam pernyataannya, pada Senin 30 Maret 2026, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugur prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian Indonesia di bawah Univel. Selain itu, Iran menegaskan mengutuk tindakan keji ini. Iran menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menyerukan agar insiden ini tidak dibiarkan tanpa hukuman. Ketegangan di Lebanon meningkat setelah Hizbullah, kelompok pro-Iran, melancarkan serangan rudal ke Israel 2 hari setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika dan Israel kepada Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Iran terlibat konflik terbuka dengan Israel, merembet ke Lebanon, dan menelan korban dari pasukan penjaga perdamaian internasional, termasuk Indonesia. Crossings and bridges over the Litani River, which runs around 20 miles north of Israel's border. And this was all happening as Israel was issuing evacuation orders for across the south, and officials are making comments. Ya, jejak Islam di Uzbekistan akan kami hadirkan saat lagi, tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Uzbekistan, sebuah negara di jantung Asia Tengah, bukan hanya dikenal karena luas bentang alam serta jalur sutra yang legendaris, tetapi juga sebagai rumah bagi pusat-pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Bagaimana sejarah Islam di Uzbekistan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Uzbekistan. Terletak di kawasan Asia Tengah tanpa akses laut, tetapi memiliki dua sungai besar, yaitu Amu Darya dan Shir Darya, yang sejak ribuan tahun lalu menjadi nadi peradaban dan perdagangan. Di tanah inilah, pada masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam, lahir kota-kota menjadi pusat ilmu, perniagaan, dan spiritualitas. Samarkand. Kota tua berusia lebih dari 2.700 tahun ini adalah salah satu pusat Islam paling berpengaruh sejak masa dinasti Timurid. Kompleks Registan dihiasi mozaik biru kehijauan menjadi simbol kejayaan pendidikan Islam. Madrasah Ulughbek, Serdor, dan Tilia Kori tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga tempat berkembangnya ilmu astronomi, matematika, dan filsafat. Samarkand kini diakui UNESCO sebagai Crossroads of Cultures, sebuah persimpangan dunia mempertemukan peradaban Timur dan Barat. Dari Samarkand yang megah, perjalanan budaya dan keilmuan Islam berlanjut menuju kota yang dikenal sebagai Museum Hidup Asia Tengah, Bukhara. Sejak lama dijuluki sebagai ibu kota spiritual Islam di kawasan Transoxiana. Disinilah puluhan madrasah berdiri kokoh, termasuk Mir-i Arab, menjadi pusat pendidikan ulama dan ahli fikih. Makam Ismail Samani adalah salah satu bangunan tertua berarsitektur Islam di Asia Tengah, menjadi bukti kehalusan seni bangunan pada abad ke-10. Bukhara tidak hanya kota ilmu, tetapi juga kota dagang. Lorong-lorong pasar tua, kubah-kubah bazar, serta kompleks masjid dan menara kalian menunjukkan bagaimana agama, ilmu, dan ekonomi pernah menyatu sebagai denyut kehidupan masyarakat.
Jika Bukhara adalah kota ilmu, maka kota berikutnya adalah benteng sejarah seperti membekukan waktu. Di sisi barat Uzbekistan, berdiri Khiva. Kota memiliki kawasan tua bernama Ichan Kala. Seluruhnya dikelilingi tembok tanah liat raksasa. Di dalamnya terdapat masjid, madrasah, menara, dan istana yang terawat, menjadikan Khiva seperti panggung sejarah yang masih hidup hingga sekarang. Di masa lalu, Khiva adalah persinggahan para musafir dan sarjana yang melintasi jalur perdagangan dari Persia menuju Asia Tengah. Struktur arsitektur Islamnya menghadirkan nuansa tradisional sangat otentik seperti minaret, Kalta Minor tak pernah selesai dibangun, namun justru menjadi ikon kota. Samarkand, Bukhara, dan Khiva adalah 3 kota dengan karakter berbeda, bersatu membentuk identitas Uzbekistan sebagai pusat peradaban Islam yang penting di dunia. Saat ini, pemerintah Uzbekistan menjaga dan mempromosikan warisan Islam ini melalui restorasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pusat kajian peradaban Islam modern. 3 kota ini bukan sekedar destinasi wisata. Mereka adalah lembaran sejarah yang mengingatkan kita bagaimana Islam berkembang sebagai agama, ilmu, dan peradaban di Asia Tengah. Ya demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Cantiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.